Halo, perkenalkan saya Siap. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan investasi adalah untuk menghasilkan keuntungan dari modal yang telah diinvestasikan. Contoh dari investasi adalah 1. Obligasi, 2. Reksadana, 3. Saham, 4. Tanah, 5. Emas, dan lain-lain. Halo, nama saya Firdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana, definisi dari reksadana, jenis-jenis, dan keuntungan. Apa sih definisi dari reksadana itu? Reksadana adalah salah satu alternatif dari investasi bagi masyarakat pemodal. Nah, masyarakat pemodal ini dikhususkan untuk masyarakat yang tidak banyak memiliki waktu dan tidak banyak memiliki keahlian untuk memanajemen risiko atas investasi mereka. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini adalah jenis investasi yang melakukan investasi dalam instrumen investasi pasar uang yang sekurang-kurangnya adalah 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk obligasi. Yang ketiga ada reksadana campuran. Reksadana campuran ini adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dananya ke dalam portofolio yang bervariasi. Yang keempat ada reksadana saham. Reksadana saham ini adalah jenis reksadana yang menginvestasikan dananya sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk ekuitas. Dan yang ketiga ada keuntungan dari reksadana. Ketika Anda menginvestasikan dana Anda ke reksadana, maka Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari reksadana. Yang salah satunya adalah Anda mendapatkan diversifikasi tanpa modal yang lebih banyak atau tanpa modal yang besar. Dan yang kedua, Anda tidak perlu repot-repot memantau kinerja investasi Anda karena di sana ada manajer investasi yang sudah ahli untuk memantau kinerja investasi Anda. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Obligasi adalah instrumen investasi yang bersifat jangka panjang atau menengah. Investasi obligasi sendiri yaitu merupakan sebuah tiket utang yang diterbitkan dari dua macam, yaitu ada yang dari pemerintah dan ada juga yang dari korporasi atau perusahaan. Nah, skemanya di sini kita itu membeli obligasi sama dengan kita meminjamkan uang atau modal kita kepada pemerintah ataupun korporasi. Nah, yang dimana dalam tenggat waktu yang telah ditentukan kita akan menerima bunga dari pemerintahan tersebut sebesar 7% ataupun 8%. Nah, obligasi sendiri, uang yang kita pakai, uang yang kita beli dari obligasi sendiri, misalnya dari pemerintahan, uang yang kita pinjamkan ke pemerintahan itu biasanya dipakai untuk pengeluaran negara seperti APBN, yang dimana uang tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan yang lainnya yang ada di negara. Nah, untuk contoh dari obligasi perusahaan, uang kita itu akan dipakai untuk modal perusahaan tersebut untuk menaikkan omset yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Saya Adit, di sini saya akan sedikit bercerita mengenai sejarah investasi saham. Mengutip dari BI, secara historis pasar modal telah jauh ada sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek
telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, sekitar tahun 1912 di Batavia yang sekarang telah menjadi Jakarta. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda yang bernama POC pada saat itu. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada periode 1956 sampai 1977, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada kepemimpinan Republik Indonesia dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi pasar modal tidak berjalan dengan seharusnya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali Bursa Efek Pasar Modal pada tanggal 10 Agustus 1977 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek Jakarta berjalan di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal sebelum berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM, maka setiap 10 Agustus diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia. Pengaktifan kembali pasar modal juga ditandai dengan PT Semen Cibinong yang go public sebagai eminem pertama. Beberapa tahun kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan itulah beberapa penjelasan dari kami tentang investasi. Dan for your information, apabila kalian sedang mencari kampus dan bingung, yuk gabung ke STIA karena STIA sedang membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025. STIA memiliki 3 program studi. Program studi Administrasi Negara untuk S1, program studi Administrasi Niaga untuk S1, dan program Pascasarjana Administrasi Negara. Bagi kalian yang berminat, kalian bisa langsung cek di website resmi kami, yaitu www.stia-tasik.ac.id, dan kalian bisa mendatangi kampus kami secara langsung yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 200, Kota Tasikmalaya.